Abdul niki bapaknya Abdul loh. Mubarok ini maksudnya wong elek ini mboten elek akhlak, elek rupanya. Irung bros keriting jenenge wong nanti deh. Kono Somalia dan kanan kirinya Habasah. Jadi Ethiopia sekarang Habasah. Jadi satu suku dengan Bilal. Iki jenenge Abdullah, Mubarak. Mubarak niki gadah putra, punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini jadi ulama besar, walinya Allah. Lah kenapa punya anak seperti Abdullah? Iki harus tahu cerita orang tuanya. Dulu zaman Rasulullah, sepeninggal Rasulullah, ini kalau jadi pemimpin, jadi gubernur, jadi seperti itu, pasti orang soleh. Tidak seperti sekarang yang jadi yang punya duit. Kalau dulu yang jadi yang punya ilmu, yang punya akhlak, yang punya kesolehan jadi pemimpin. Waktu itu ada gubernur yang soleh, punya anak ini cantiknya sundul langit. Cantik kok sundul langit. Ben Mustafa kok simpangan nulis. Mbok iki, nawa ketubruk-tubruk nawa. Saking cantiknya. Sudah gitu anaknya orang soleh. Sudah ditanyakan beberapa orang, sang gubernur ini wong ikhtiyat, wong soleh, orang hati-hati, tidak sembarangan menerima. Itu Bu, kalau mau dapat calon anaknya ini harus hati-hati. Ini calon anaknya, calon bujurnya anakku wis numpak mobil iki. Cah enem kok numpak mobil, bener kok ora iki? Cah enem ki yo pantes ya numpak mantan ya. Cah enem kok numpak mobil apike ini iki bener kok ora? Rezekine, hartane. Ojo nganggep wah wis bayangno aku sesuk ditumpakno mantuku mobil wah diingini, belum bayang ngono. Masya Allah. Iki beberapa kali gubernur sudah tidak menerima karena diteliti, diikhtiari, diistikharoi tidak cocok. Seperti dulu Habib Quraish Baharun mau dikasih uang sekian miliar untuk bangun pesantren, tidak mau. Kira-kira keluar itu mau tak betul. Ternyata apa? Ternyata itu dari hasil yang kurang baik, tidak mau. Nek kula mau, tapi tak nggih ngecop dalan ini, mboten tak pesantren. Sebab dalan iki kan mau. Kira kan ya. Nek kula mau, tapi untuk jalan, bukan untuk apa? Pesantren. Pesantren. Nek pesantren iki hati-hati. Mboten wonten duit sing aneh-aneh di pesantren iki. Insyaallah. Allahumma amin. Singkat cerita, sang gubernur mau ditamoni yang mau memingit melamar anaknya, sama-sama orang besar, sama-sama orang soleh. Akhirnya disiapkan. Umpamane kula apik ketamunan jenengan ya wis angger apa banyu putih ngoten nggih kan. Maaf iki. Niki sing ambil teko orang besar, disiapkan. Mubarak. Dalem tuan, ambilkan kurma yang paling enak. Siap tuan. Terus akhirnya gantikan kurma. Wah, ini gede apik. Bagus, monyor-monyor. Ini tuan, coba tuan ini kalau enak nanti tak ambilkan ini semuanya. Mubarak, ini bagus, tapi ada yang lebih bagus. Cari yang lebih bagus lagi. Bingung. Wah, ini sudah paling monyor-monyor, gemblondor, apa namanya? Wah, wis warnanya semuanya bagus, kok kurang enak. Yang mana ya? Carikan lagi. Ini tuan, semoga ini yang terbaik. Mubarak ini hampir sama seperti tadi. Ada kok yang lembut, bagus. Kalau digigit ini, masya Allah lembut sekali. Coba cari lagi. Tambah bingung. Iki sindi. Wah, akhirnya Bismillah. Iki sing paling enak. Ini tuan, malah paling gak enak gitu. Berapa kali? 3 kali. Akhirnya di sini tuan nih, Barak, kamu kerja di sini berapa lama? Kau tidak tahu kurma yang enak dan yang tidak? Maaf tuan, kami di sini baru 5 tahun. Lah kau tidak tahu yang enak dan yang tidak? Maaf tuan,
Tuhan tidak pernah memberi kami kurma, jadi kami tidak pernah makan satu butir pun kurma milik Tuhan. Kaget. Gubernur ini kaget. Kerja berapa tahun, Bu? 5 tahun. Nunggoni kurma, merawat kurma. Tapi ternyata 5 tahun itu yang nungguin kurma tidak pernah makan kurma. Karena kerjanya di situ suruh nungguin, suruh merawat, bukan suruh makan. Nek wong kene tak mboten kira kon rawat, kon nunggoni malah entek dite. Usir sisane. Yang ini enggak. Niki gubernur ini langsung sujud minta maaf, nangis, satu merasa dolim. Kenapa? Tidak menawari untuk ngambil kurma itu. Rumah sana kaya ngomong, kaya pikir sofa barang ini. Buruk ditawani oleh. Dan sebenarnya gubernur itu boleh. Wong memang wis rajime, wis ikhlas wong saleh, dintek ora apa-apa. Ternyata gubernurnya wong saleh, ijono sing kalah lagi saleh. Dengan siapa? Mubarak tadi. Wah, Mubarak kok ijono wong kaya sampeyan iki lho ya Allah, berarti iki wong aneh sampeyan iki. Wis ngene, aku gak sitel nampa iki tamu iki. Anakku nek gelem tak entuk kowe. Padahal anak iki lah Mubarak gimana Mubarak? Berongos, keriting, upamanya kok melaku liwat mayang, menolong do stres. Iki apa iki? Sisi pauting wayu sisi berongos wireng, ya Allah itu babune tak supire tak apa kuwi ya Allah. Wes prosesi ndak kami ceritakan. Singkat cerita, Mubarak yang orang soleh yang jaga kurma ini tadi jadi dinikahkan dengan putrinya gubernur sing ayu nek mekaten. Jadi itulah jodoh yang dari Allah. Sing ciuwayu sing ciuwek iki biasa. Aja mari ya cemburu ya. Moniku insyaallah. Singkat cerita, punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini setiap kitab yang menceritakan orang-orang soleh, wali-wali Allah, nama Abdullah bin Mubarak selalu ikut nongol di situ. Sebab kesolehannya, kewaliannya masyhur. Abdullah bin Mubarak. Nah, perpaduan bibit unggul yang ditanam di tanah yang subur. Jadi tanahnya subur, tapi ini bibitnya boten unggul. Empun, tetap aja nih kecup ditandur nongol. Lemah kaya apa yang kecot. Kenapa ini? Kecot. Bibit unggul tapi tanahnya rak subur, ya morek. Jadi bibit anak wedok jenengan cari tanah subur anak wedok jenengan carikan bibit yang unggul. Bibit anak lanang jenengan usahakan dari bibit yang unggul, carikan tanah yang subur. Nah nanti hasilnya kayak Abdullah ini. Nah ini sing soal haji. Abdullah bin Mubarak berangkat haji tidak bersama teman-temannya. Beliau menyendiri. Nah, jadi seumpama saya esuk niki kok ana sing nyerodok satu kelompok nyerodok mboten bareng. Abdullah bin Mubarak iki